Hello. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi video dan juga channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menemukan konsep dari luas, bangun datar, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan lingkaran. Dengan apa? Dengan menggunakan konsep dari luas, bangun datar, persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Jadi nantinya kita akan memodifikasi bangun jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan juga lingkaran menjadi sebuah konsep persegi panjang. Oke, langsung saja ya, kita akan masuk ke video pembahasannya. Pertama, jajar genjang. Seperti biasa ada alas dan tinggi. Selanjutnya kita akan membuat dua garis tinggi. Nah, setelah dibuat garis tinggi, dapat dilihat bahwa terdapat dua segitiga siku-siku. Di sini saya mau memberinya warna supaya jelas. Nah, selanjutnya ini, setelah diberi warna, saya mau memindahkan segitiga siku-siku kedua ke segitiga siku-siku pertama. Wow, terbentuk persegi panjang. Oke, kita lihat bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berarti luas jajar genjang yang sama dengan luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar juga. Kita tadi sudah mengasumsikan bahwa panjangnya itu sama dengan alas dan lebar sama dengan tinggi. Jadi luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Next, untuk bangun yang kedua yaitu belah ketupat. Nah, di belah ketupat itu terdapat dua diagonal, yaitu diagonal secara horizontal dan secara vertikal, atau disebutnya diagonal 1 dan diagonal 2 ya. Oke, di sini karena terlalu kecil, saya mau menggantinya ke bangun yang lebih besar. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini saya mau mengeluarkan dua diagonalnya ini. Pertama, diagonal secara vertikal atau diagonal kedua, dan diagonal secara horizontal atau diagonal pertama atau 1. Dilihat bahwa belah ketupat ini terbentuk dari 4 segitiga siku-siku. Oke, untuk membentuk persegi panjang, saya mau memindahkan dua segitiga siku-siku ke segitiga siku-siku di sebelah kanan. Maka terbentuklah bangun persegi panjang. Selanjutnya, di sini karena persegi panjang yang dibentuk, maka luasnya itu juga sama dengan luas persegi panjang. Yang di sini panjangnya itu sejajar dengan diagonal pertama dan lebarnya sejajar dengan diagonal kedua. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas dari belah ketupat itu sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Yang artinya, luas belah ketupat ini sama dengan setengah dari diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Kok bisa setengah diagonal 1? Karena di sini bisa dilihat ya, bahwa diagonal satunya itu kan panjang, dan yang menutupi atau yang sejajar langsung dengan bangun persegi panjangnya itu hanya setengah. Jadi makanya di situ ditulis setengah diagonal 1. Oke. Selanjutnya untuk bangun yang ketiga, trapesium. Nah, di trapesium itu diketahui tinggi dan dua rusuk yang sejajar. Di sini kita lambangkan dengan A dan B. Saya akan membuat bangun yang kongruen untuk trapesium ini. Sama ya, kongruen itu dua bangun yang sebangun. Kemudian trapesium yang kedua ini akan dibalik, di mana rusuk A-nya menjadi di bawah dan rusuk B-nya menjadi di atas.
Oke, sebentar. Nah, setelah dibalik seperti ini, untuk bangun trapesium yang kedua ini dirapatkan ke trapesium yang pertama, yang putih itu dirapatkan. Nah, setelah dirapatkan seperti ini, maka akan membentuk bangun persegi panjang. Yang kita ketahui bahwa persegi panjang itu luasnya adalah panjang dikali lebar. Nah, di sini panjangnya itu sejajar atau sama dengan A plus B atau B plus A, itu sama saja. Dan lebarnya adalah T atau tinggi. Jadi, luas persegi panjang sama dengan luas dua buah trapesium. Sehingga luas dua buah trapesium itu sama dengan A plus B dikali T. A plus B ini adalah dua rusuk yang sejajar ya teman-teman. Kemudian kita kan mau mencari luas satu trapesium nih. Nah, tinggal kedua ruasnya itu dikali dengan 1/2, sehingga luas satu trapesium itu sama dengan 1/2 atau setengah dikali A plus B dikali T atau tinggi. Jadi itu ya konsep dari luas trapesium. Dan bangun terakhir adalah lingkaran. Seperti yang kita tahu bahwa di lingkaran itu terdapat beberapa unsur, seperti titik pusat, jari-jari, diameter, juring, tembereng, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memanfaatkan beberapa unsur dari lingkaran untuk menemukan konsep dari rumus luas lingkaran itu sendiri. Oke, langsung saja ya kita menggunakannya. Di sini pertama saya akan menggunakan diameter. Ini diameter pertama sebenarnya membagi dua lingkaran sama besar ya. Kemudian diameter kedua membagi lingkaran menjadi 4 bagian, dan diameter ketiga membagi lingkaran menjadi 6 bagian lingkaran. Di sini dapat dilihat bahwa ketiga diameter tadi membentuk 6 buah juring dan 6 jari-jari. Nah, langsung saja ya, ke-6 juring dan ke-6 jari-jari ini saya akan memasukkannya ke dalam sebuah bentuk, menyusunnya ke dalam sebuah bentuk persegi panjang. Di sini saya akan menggunakan jari-jari untuk menyusunnya, dan nanti ke-6 jari-jari tersebut akan membentuk juring. Jadi ya bisa terlihat bahwa bentuk ini nantinya akan sama dengan lingkaran. Oke, langsung saja. Ini jari-jari pertama, jari-jari kedua, kemudian jari-jari ketiga, jari-jari keempat, jari-jari kelima, dan jari-jari keenam. Nah, sudah masuk semua ya ke-6 jari-jari ini. Kemudian saya akan kasih penomoran untuk juringnya. Oke, sebentar. Ini juring pertama, juring kedua, juring ketiga, juring keempat, juring kelima, dan juring keenam. Oke, itu setengah-setengah, sebenarnya satu juring ya. Nah, kenapa di situ ditaruh setengah-setengah saja? Kenapa nggak satu aja? Karena untuk mengisi semua bangun dari persegi tersebut, persegi panjang tersebut ya. Oke, kita perhatikan lagi di sini kan bentuknya persegi panjang. Jadi luas ke-6 juring ini sama dengan panjang kali lebar. Perhatikan untuk panjangnya, di sini panjangnya itu sama dengan setengah dari keliling lingkaran. Kemudian lebarnya sama dengan jari-jari atau R dari lingkaran ini. Sehingga luasnya sama dengan setengah keliling lingkaran dikali dengan jari-jari. Nah, untuk kelilingnya bisa langsung kita substitusikan ya. Sehingga luasnya dapat ditulis lagi sama dengan setengah dikali 2πr dikali R. Nah, di sini untuk setengah dikali 2-nya bisa disederhanakan ya. Maka luas dari lingkaran tersebut sama dengan πr kuadrat. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana konsep dan juga dari mana asalnya rumus dari luas bangun datar jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan juga lingkaran. Nah, selanjutnya saya tutup ya. Terima kasih dan juga mohon maaf sekali karena di video saya ini banyak sekali kesalahan dan juga kekurangannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.